Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Felix. Saya adalah mahasiswa Universitas Sibar Asia, program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Volatilitas Makroekonomi terhadap Alokasi Bank Kredit. Presentasi ini saya lakukan untuk mengisi UAS mata kuliah Ekonomi Makro pada semester 2 ini. Untuk itu, mohon disimak ya. Keadaan makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, dan depresiasi nilai tukar suatu negara akan memengaruhi bank untuk mengalokasikan dana kepada investasi produktif, seperti kredit kepada bank, banyak calon debitur. Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan pemberi kredit atau bank sangat sadar bahwa inflasi mengikis nilai uang selama jangka waktu kredit sehingga bank meningkatkan tingkat suku bunga untuk mengompensasi kerugian tersebut. Oleh karena itu, suku bunga yang meningkat dapat mempengaruhi pola kredit untuk bank umum manapun. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini mengamati suatu hal yang baru, yakni melihat bahwa bukan hanya inflasi, tumbuh PDB, dan depresiasi nilai tukar yang mempengaruhi penyaluran kredit bank, tetapi terdapat dampak dari volatilitas makroekonomi atau ketidakpastian terhadap penyaluran kredit. Dalam hal ini, proksi yang digunakan adalah standar deviasi dari inflasi, standar deviasi pertumbuhan gross domestic product atau GDP, dan standar deviasi dari depresiasi kurs. Dalam penelitian ini juga membahas dampak volatilitas makroekonomi terhadap alokasi kredit bank. Hipotesis yang dibangun bahwa volatilitas makroekonomi akan mempengaruhi bank bersikap hati-hati dalam menerbitkan kredit baru. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 10 bank dengan menggunakan model Baum. Penelitian ini menggunakan volatilitas makroekonomi sebagai variabel bebas. Penelitian ini juga menggunakan uji regresi generalis method of moment untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dan bebas. Kita masuk ke dalam pembahasan. Volatilitas makroekonomi atau proses volatilitas makroekonomi mempengaruhi penyaluran kredit dengan kejelasan inflasi serta keadaan ekonomi dan nilai tukar yang membuat pedagang atau pengusaha yang meminjam dana ke bank akan mengenakan harga tinggi terhadap barang yang dijual. Dikarenakan pedagang harus mencadangkan sejumlah dana atau cost apabila harga real barang bank itu rendah. Peningkatan jumlah pencadangan akan membuat harga barang tinggi sehingga permintaan barang oleh konsumen menjadi berkurang. Selanjutnya, pendapatan real pengusaha akan makin berkurang dan kemampuan pengusaha atau perusahaan untuk mengembalikan kredit angsuran bank berkurang, yang pada akhirnya menyebabkan real return bank akan makin menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Chaglan and Su pada tahun 2016 menggunakan panel besar dari data keseluruhan bank yang dikumpulkan dari beberapa negara dan menguji dua kategori kredit yang tersedia yang memiliki perbedaan, atau total kredit dari korporasi dan komersial. Model penyaluran kredit di bawah ketidakpastian. Dalam skema bank, manajer bank beroperasi di lingkungan yang beresiko dan diasumsikan dalam setiap periode dapat menginvestasikan simpanan ke dalam dua aset yang berbeda, yaitu kredit dan obligasi. Investasi pada obligasi diasumsikan bebas dari resiko gagal bayar, namun memiliki risiko pasar karena nilai obligasi dapat berubah akibat kondisi pasar yang bervariasi. Risiko ini dapat diprediksi dan dikendalikan terhadap guncangan pasar, keuangan, dan makroekonomi. Tingkat pengembalian dari investasi adalah suku bunga bebas risiko. Kenyataannya, meski semua bank diyakini memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah informasi asimetris, perbedaan cross-seksional dalam kumpulan informasi pribadi bank tetap ada. Pada prinsipnya, gangguan dapat diamati dan ketidakpastian dieliminasi jika semua bank akan membagikan informasi pribadi bank. Namun, pembagian informasi tersebut diperkirakan tidak akan bertahan di pasar kredit. Ini adalah data yang diambil dari Databox terhadap masalah paling mengancam operasi bisnis menurut CEO di Asia Pasifik pada tahun 2022. Untuk volatilitas makro sendiri berada di urutan ketiga.
Gangguan dapat diartikan sebagai tingkat ketidakpastian kondisi makroekonomi masa depan. Dampaknya pada bank bersifat homogen, terlepas dari kemampuan manajer untuk memprediksi komponen tak terduga dari pengembalian kredit. Ketika ketidakpastian makroekonomi meningkat, varians yang lebih tinggi membuat perkiraan pengembalian kredit yang sebenarnya kurang tepat. Begitu juga sebaliknya. Asumsi bebas antara gangguan dan kredit sekarang lebih jelas, yaitu pada dasarnya guncangan makroekonomi agregat tidak berkorelasi dengan komponen istimewa pengembalian kredit. Diketahui bahwa bukan volatilitas depresiasi nilai tukar yang mempengaruhi penyaluran kredit, namun depresiasi nilai tukar yang mempengaruhi kredit. Terlihat dari volatilitas depresiasi nilai tukar yang memiliki nilai signifikan pada level 1%, sedangkan volatilitas depresiasi nilai tukar tidak signifikan. Tidak berpengaruhnya volatilitas depresiasi nilai tukar dapat terjadi dikarenakan Indonesia memiliki bank sentral yang sangat konservatif dan telah berhasil mengurangi persepsi publik akan tingkat ketidakpastian nilai tukar. Kesimpulannya, berdasarkan jurnal penelitian ini dapat ditarik beberapa poin kesimpulan. Penulis memberikan dukungan untuk hipotesis dengan menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat antara volatilitas inflasi dan volatilitas pertumbuhan GDP dengan rasio kredit terhadap total aset lancar. Volatilitas inflasi dan pertumbuhan GDP yang tinggi akan membuat manajer bank bersikap lebih konservatif dalam memberikan kredit baru kepada masyarakat ataupun korporasi karena tingkat pengembalian real bank yang belum jelas. Sebaliknya, ketika volatilitas inflasi dan pertumbuhan GDP rendah, mengartikan keadaan ekonomi dalam keadaan stabil dan baik, maka manajer bank akan memiliki keleluasaan untuk menyalurkan kredit yang lebih karena dapat memperhitungkan pengembalian real bank dengan lebih jelas. Sementara itu, volatilitas depresiasi nilai tukar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya dapat menjelaskan perilaku penyaluran kredit pada bank umum, sehingga masih banyak sampel perbankan yang dapat diteliti, seperti Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat meneliti per kategori kredit, seperti rumah tangga, real estate, kredit agrikultur, dan pemilahan lebih lanjut dalam setiap kategori pinjaman, dapat menghasilkan informasi yang berguna mengenai perilaku kredit bank sebagai respons terhadap perubahan ketidakpastian makroekonomi. Sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kiranya ada kekurangan, mohon untuk dapat dimaklumi. Terima kasih.